Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Shalom. Haleluya, damai sejahtera Allah melimpah bagi setiap kita. Tak terasa penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Terbukti bahwa hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Kita ada dalam ibadah yang pertama di bulan yang ke-10 Bapak Ibu Saudara. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa penyertaan dan kebaikan Tuhan sempurna atas setiap kita. Satukan hati kita berdoa hari ini. Bapa yang baik, kami limpah dengan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Bila hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau naikkan setiap syukur kami, sebab Engkau Allah yang layak menerimanya. Terpuji Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menaikkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Bersyukurlah kepadanya. Kami datang ke dalam bait-Mu hari ini ya Tuhan. Sebab Engkau begitu baik. Kami naikkan syukur kami. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Semuanya akan bersorak-sorak, amin, akan bersorak-sorak. Hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
Sorak-sorai bagi Allah kita. Sorak-sorai bagi Allah kita. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Mari lebih lagi kita naikkan syukur kita kepada-Nya. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah bersama-sama kita menari meninggikan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Mari, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi mari bersama-sama menari-nari bagi Allah kita. Ada ucapan syukur dinaikkan hari ini bagi Dia. Disenangkan dan dipuji Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama dengan kami katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yes Lord. Kasih yang menemukanku, Menyelamatkan kami selamatkan dan memulihkan setiap umat-Mu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah bersama, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu, tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu. Kami menari memuliakan-Mu, amin. dibebaskan, Kami dibebaskan, kami dibangkitkan, yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kasih yang menemukan kami. Kasih yang menyelamatkan kami dan memulihkan kami. Bahkan kasih yang tak pernah pergi dari hidup kami. Kami
Kami bersyukur Tuhan, bila hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami ada di bulan yang ke-10 di tahun 2020 ini. Tuhan, ini setiap kami hamba-hamba-Mu. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu. Sungguh hati kami bersyukur bila hari ini kami tetap kuat dan kami tetap ada dalam anugerah-Mu. Kau Allah tak pernah meninggalkan kami. Kau Allah ada bersama kami. Bahkan sekalipun kami masuk dalam lembah kegelapan hari-hari ini, kami dikuatkan. Kami dikuatkan oleh karena kasih-Mu, oleh karena cinta-Mu bagi kami. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bahkan Engkau Allah yang memenuhi kami dengan kasih karunia. Di hari-hari yang begitu jahat ini, Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan bersama naikkan pujian dari awal, katakan, ingat kasih-Nya, kami ingat, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya menyelamatkan kami. Kami angkat tangan kami Tuhan pagi ini. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Amin. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah sambil angkat tanganmu, katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Amin. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia
ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kebaikannya dan anugerah-Nya. dan anugerahnya. Itu yang selamatkan kami. Selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih-Nya, kami angkat tangan kami hari ini di hadapan-Mu. Kami nyatakan, takkan lupa kasih-Nya. Takkan lupa Anugerah-Nya, sebab Dia penuhkan kami. Hasrat kami lebih lagi. Besar kasih-Mu, besar kasih Allah. Mari lebih lagi saudaraku, bersama-sama naikkan suara-Mu. Kasih-Nya ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Shekerabayalabaya. Skerabayal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 abay
berlimpah dengan syukur. Kami bersyukur kepadamu. Sebab kasih-Mu begitu besar, tak pernah habis-habisnya. Karunia-Mu bagi kami bersyukur. Kami bersyukur.
besar kasih Allah pada kita. Katakan besar Allah bagi saya. Besar kasih Allah bagi saya. Terima kasih Tuhan. Kami tak akan pernah lupa kasih-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Bahkan bila kami ada sebagaimana kami ada hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semuanya karena besarnya kasih-Mu bagi kami. Terpuji Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya.
Pada waktu itu tahun 1992 tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini kita bisa ketemu lagi, kita bisa berjumpa lagi dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Meski sampai saat ini kita memang belum bebas dari lingkar pandemi COVID-19 yang telah hampir 6 bulan ini atau bahkan lebih menguasai situasi yang hari ini kita hidupi, yang kita jalani. Bahkan di depan mata kita menurut beberapa prediksi ahli ekonom mengatakan bahwa kita sedang masuk ke dalam satu situasi resesi ekonomi yang melanda kehidupan kita semua secara khusus di Indonesia. Tetapi saya percaya bahwa waktu-waktu ini adalah waktu ujian iman bagi kita, khususnya orang percaya di akhir zaman ini. Sebab dikatakan bahwa goncangan akan terus terjadi dan sekali lagi bahkan Tuhan katakan akan terjadi sampai segala sesuatu yang tidak tergoncangkan itu dapat muncul satu kerajaan yang tidak tergoncangkan dan kita bisa masuk di dalamnya. Nah, dalam beberapa waktu ini perjalanan orang Israel menuju ke tanah perjanjian ini menjadi satu contoh perjalanan kehidupan kita, khususnya dalam situasi 6 bulan terakhir ini di mana kita belajar seperti orang Israel dikejar bayang-bayang kematian ketika mereka keluar dari Mesir, bahkan dalam perjalanan menuju ke tepi Laut Teberau untuk menyeberang ke tanah perjanjian. Lalu mereka masuk dalam situasi yang menakutkan, situasi resesi ekonomi di mana mereka takut untuk tidak makan dan tidak dapat minum. Mereka mempertanyakan keberadaan Tuhan. Karena memang apa yang Tuhan katakan bahwa mereka akan dibawa ke tanah perjanjian itu adalah sesuatu yang bagi mereka apakah itu bisa terjadi karena keadaan mereka yang telah lama hidup dalam keadaan sebagai budak. Mereka tidak bisa memiliki kebebasan. Mereka tidak bisa mengenal siapa Allah yang mereka ingin sembah. Karena secara sistemik Raja Fir'aun membuat mereka menjadi tidak mengenal Allah. Tetapi ada satu kerinduan bagi orang Israel untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Mereka ingin beribadah. Dan mereka kemudian dituntun oleh tangan Tuhan yang kuat menuju ke tanah perjanjian. Tanah di mana mereka bisa hidup dengan Allah yang mereka kenal. Mereka dilimpahi dengan madu dan susu yang melimpah-limpah. Nah, kita telah mengikuti perjalanannya. Di bawah kepemimpinan Musa, mereka berjalan dari Mesir, melewati persinggahan demi persinggahan sampai di Rafidim, di mana mereka merayakan pertumbuhan iman yang
dalam prosesnya mereka telah mengalami. Mereka kemudian menjadi mengenal Allah yang mereka selama ini tidak kenal. Tetapi bersyukur mereka tiba di Rafidim. Ada hal-hal yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan mereka. Khususnya melalui mertua Musa, Yitro, di mana mereka diajar oleh Tuhan supaya mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri masuk ke tanah perjanjian, di mana iman yang telah mereka dapatkan karena mereka mengenal Tuhan dalam proses itu, dan kemudian mereka mengubah dimensi kepemimpinan sehingga apa yang ke depan akan mereka hadapi dalam perjalanan yang sulit jauh lebih ringan. Karena ada perjalanan yang panjang yang mereka harus lalui melewati padang gurun. Nah, mereka telah mengalami pertumbuhan iman di Rafidim ini. Meski mereka belum sempurna, tetapi setidaknya bahwa mereka telah mengetahui bahwa Allah selalu ada dan tidak pernah meninggalkan mereka. Sekarang ketika mereka mengalami pengenalan akan Allah melalui nasihat Yitro ini, saudara, apa yang mereka akan alami di dalam kehidupan mereka, itulah yang akan kita pelajari waktu mereka berjalan menuju ke padang gurun Sinai, di mana mereka dibawa masuk oleh Tuhan untuk mengalami keintiman lebih lagi dengan Tuhan. Di mana Allah sendiri yang membawa orang Israel masuk ke dalam hadiratnya yang kudus. Mari kita lihat bersama-sama Keluaran pasal yang ke-19. Nanti kita akan baca semua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi sekarang mari kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Nah saudara, pada bulan ketiga ini setelah mereka keluar dari Mesir dan tiba di padang gurun Sinai, adalah waktu sekitar kurang lebih 50 hari setelah orang Israel meninggalkan Mesir. Ini berarti sama dengan waktu perayaan Pentakosta yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka dengan demikian bahwa keberadaan bangsa Israel di padang gurun Sinai merupakan tipe dari pengalaman Pentakosta. Tugas Musa untuk membawa orang Israel berjumpa dengan Tuhan tidaklah mudah. Pertama, dia harus membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Hal ini membutuhkan keajaiban fisik, saudara. Ada kepemimpinan, mentalitas kepemimpinan yang berani yang dibutuhkan Musa. Lalu yang kedua adalah dia perlu membantu orang Israel untuk mengenal Tuhan. Mereka dan berjalan di jalannya. Hal kedua ini perlu bagi Musa untuk menunjukkan kuasa dan mujizat dalam kehidupan rohani, kehidupan yang bersifat roh, dan memberikan teladan bagi orang Israel di hadapan Tuhan. Apa artinya hidup sebagai umat pilihan Tuhan dan melayani Dia? Dalam pelayanan, dalam perjalanan menuju perjumpaan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Musa harus membimbing orang Israel untuk membangun konstruksi iman mereka dari persinggahan ke persinggahan, ya, di mana mereka berdebat, mereka seringkali berargumentasi karena iman yang kerdil dari orang Israel. Oleh karena perbudakan yang mengungkung mereka begitu lama, dan bagi Musa memerlukan kesabaran dan keberanian atau gentleness. Nah, kesabaran dan keberanian ini ditunjukkan dari perannya sebagai perantara perjumpaan antara Tuhan dan orang Israel, di mana Allah sangat rindu untuk membawa masuk orang Israel ke dalam hadiratnya. Nah, bicara tentang hadirat itu artinya bicara tentang pertemuan muka dengan muka. Ada dalam area kedekatan, ada dalam area keintiman. Itulah hadirat, saudara. Hakikat daripada hadirat itu adalah
hubungan yang intim, pertemuan muka dengan muka, bertatap muka secara langsung. Nah, Allah ingin bertemu dengan orang Israel dalam kedekatan, dalam pandangan mata, bukan sekedar tahu, tetapi begitu dekat. Itulah yang Allah inginkan, sedekat mungkin sehingga bisa merasakan getaran jiwa. Nah, sayangnya saudara, pengalaman rohani yang emosional dalam kehidupan kita sekarang seringkali mendominasi dalam kehidupan kita. Kesaksian-kesaksian lebih kepada pengalaman fisik. Fisik yang merinding kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Fisik yang bergetar, fisik yang bergoyang. Fisik dalam hal ini mengalami pengalaman mujizat juga yang bersifat fisik. Bahkan kadang-kadang gaib dan mistis. Sementara Allah ingin membawa orang Israel masuk dalam hadirat Tuhan, bukan sekedar merasakan pengalaman emosional sesaat, seperti orang pacaran mengalami getar-getar jiwa, saudara. Tapi sebuah pengalaman keintiman yang utuh, tubuh, jiwa, roh, seperti layaknya hubungan suami istri. Untuk itulah Allah ingin memulainya dengan kerelaan, saudara, yang disepakati bersama. Karena itu ada beberapa hal yang perlu bagi kita untuk kita pahami, saudara. Dalam kerinduan Tuhan ini, apa sih yang Tuhan inginkan? Kedekatan yang seperti apa? Keintiman yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Yang pertama adalah bahwa apa yang Tuhan inginkan adalah membangun hubungan intim berdasarkan perjanjian. Keluaran pasal yang ke-19 ayat 5 dan 6 katakan begini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin membangun sebuah hubungan intim yang berdasarkan perjanjian. Waktu kita melihat orang Israel ada di Rafidim, waktu mereka merayakan iman yang telah bertumbuh, ada satu hal yang Yitro katakan dalam hal ini, bahwa dia telah mengenal Allah yang memimpin orang Israel. Dan mengenal itu dipakai kata yadah. Yadah itu adalah, saudara, pengenalan dalam hubungan intim, dalam artian yang sesungguhnya, yaitu pengalaman mengenal berdasarkan pengalaman hidup bersama. Bahkan dikatakan begini, pengenalan seseorang secara seksual seperti dalam hubungan pernikahan suami istri. Nah, ini satu hal yang memang Allah inginkan sungguh-sungguh, pengenalan yang bukan sekedar ya seperti orang pacaran, tetapi lebih daripada itu sebagai orang yang mengalami hubungan suami istri dalam kehidupan. Nah, dalam istilah yada, ya, yaitu dalam pengenalan hubungan intim suami istri, perjanjian itu menjadi sesuatu hal yang mutlak supaya kedua belah pihak tidak merasakan keterpaksaan. Ya, yang kemudian berakhir dengan pengkhianat rumah tangga kalau dia dipaksakan. Dan kemudian kalau ada pengkhianatan dalam rumah tangga, akhirnya berujung pada perceraian. Ini sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Maka untuk itu Tuhan berkata dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 dan yang ke-6 sekali lagi. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka ada satu penekanan yang Tuhan inginkan, bahwa hubungan ini adalah hubungan intim yang berdasarkan perjanjian. Tidak ada keterpaksaan dan tidak boleh ada keterpaksaan. Karena begitu ada keterpaksaan, maka ada satu hal yang dirasa dalam kehidupan hubungan kita yang kemudian bisa terjadi konflik. Dan konflik itu akan berakhir pada perceraian. Dan itulah yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita maupun hubungan kita dengan Tuhan. Karenanya saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat yang keempat sampai dengan di dalam ayatnya yang keempat, saudara, kita bisa lihat di sana. Tuhan berkata,
kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Nah saudara, mari kita lihat di sini. Tuhan katakan, kalau kita bicara tentang hubungan berdasarkan perjanjian, hubungan intim berdasarkan perjanjian, dan tidak ada keterpaksaan. Saudara bisa melihat bagaimana jika kita punya hubungan, pacaran katakanlah seperti itu. Satu pihak sudah sungguh-sungguh membuktikan dalam totalitas melakukan hal yang harus dia lakukan. Maka satu hal yang dilakukannya adalah ketika hubungan ingin menjadi lebih intim, kita membuat sebuah perjanjian lebih daripada ini. Mungkin kalau kita bicara tentang pacaran, ayo kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Apakah kita akan bertunangan dan seterusnya sampai kepada jenjang pernikahan? Inilah yang Tuhan inginkan. Jangan ada keterpaksaan karena kamu sudah melihat. Aku sudah melakukan totalitas itu, kata Tuhan. Dan biarlah kita mengerti sekarang apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Seberapa kita mengerti pada perjanjian yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Itulah hubungan intim yang Tuhan inginkan yang pertama. Yang kedua adalah hubungan intim yang berdasarkan komitmen, saudara. Ayat yang ke-8 dan 9. Dikatakan begini, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Yang kedua adalah Allah ingin membangun hubungan intim berdasarkan komitmen, perjanjian yang memiliki keterikatan untuk melakukan sesuatu. Bukan janji sekedar janji. Saya perhatikan kata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Artinya siap untuk melakukan komitmen demi perjanjian itu. Untuk melaksanakan komitmen dalam perjanjian, saudara harus tahu, itu pasti didasari oleh sebuah kepercayaan. Kepercayaan yang diperlukan mutlak dalam kehidupan orang yang mengadakan perjanjian. Kepercayaan yang tinggi kemudian itu muncul ketika seseorang bertemu, bertatap muka, melakukan komunikasi, saling melihat ekspresi, dan setiap komunikasi yang dilakukan, di mana hal itu akan membuat kepercayaan kita meningkat. Itulah yang Tuhan inginkan. Hubungan ini intim ini adalah hubungan yang berdasarkan perjanjian dengan sebuah komitmen. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh tidak lagi bisa digoyahkan hubungan ini. Supaya semua perjanjian bisa digenapi. Maka kita perlu membangun hubungan yang intim. Dan hubungan intim itu didasarkan pada kepercayaan. Kepercayaan yang mutlak dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Dan karena itu, dalam kepercayaan itu diperlukan perjumpaan secara pribadi. Tatap muka satu dengan lainnya antara Tuhan dan umatnya. Saling bertemu, saling mengungkapkan rasa, dan itulah yang Tuhan inginkan. Nah sekarang orang Israel akan dibawa masuk ke dalam hadiratnya untuk bertatap muka di padang gurun Sinai ini dengan Allah. Dan ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam perjanjian ini, dan ini memerlukan komitmen yang tinggi. Maka kalau kita perhatikan saudara, dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka kan harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendekati gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Nah, saudara, kalau kita perhatikan bagian ini, ada beberapa hal sampai dengan ayat yang ke-15. Kita perhatikan bagaimana setelah mereka setuju untuk membangun komitmen, perjanjian yang berdasarkan komitmen.
maka Tuhan katakan, ayo kita sama-sama persiapkan diri. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa, persiapkan orang Israel. Ini sama seperti seorang ratu yang akan bertemu dengan raja. Mereka dipersiapkan agar kelak tidak menimbulkan kekecewaan. Karena ternyata pasangannya didapati dalam satu keadaan yang tidak diinginkan. Itulah yang dipersiapkan Musa terhadap bangsa Israel yang akan bertemu dengan Tuhan. Harus kudus, harus dipisahkan, didandani supaya berkenan. Dan mereka dipersiapkan hidup dalam batas-batas kewajiban yang harus dilakukan. Dan jika batas-batas itu dilanggar, maka akibatnya dapat menyebabkan kematian. Itulah perjanjian dalam komitmen mereka. Dalam komitmen Tuhan dan bangsa Israel. Nah, setiap orang yang mensepakati sebuah komitmen harus bersedia mentaati komitmen itu. Apapun alasannya. Setiap orang yang tidak sanggup mempertahankan komitmen akan menanggung akibatnya. Apapun konsekuensinya. Atau akibat dari satu perbuatan yang telah disepakati. Itu artinya saudara, orang Israel yang mempunyai ikatan komitmen harus bersedia taat kepada komitmen itu. Karena ada perjanjian yang terikat untuk melakukan sesuatu yang dibuatnya. Commit to submit or submit to commit. Itu adalah bagian dari kedua belah pihak yang berjanji untuk melaksanakan komitmen. Karena itu saudara, Musa berkata, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan jangan kamu bersetubuh dengan perempuan. Ya, dan kata dengan perempuan itu dengan istri saudara. Nah ini satu hal yang menarik saudara. Bagi seorang yang mempunyai perjanjian dan komitmen kepada Tuhan. Saudara lihat, bahkan bersetubuh dengan istri pun dilarang. Itu artinya apa saudara? Bahkan ketika kepentingan komitmen dengan Tuhan harus memisahkan untuk kepentingan yang nampaknya hal-hal yang biasa dan diizinkan untuk hal-hal yang baik, itu pun harus dilakukan. Maka tidak heran saudara, satu hari Yesus berkata dalam Lukas 18 ayat 29 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya dan saudara-saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya. Saudara, kalau kita melihat ini, bukan berarti Tuhan ingin memisahkan. Tetapi kalau kita bicara tentang perjanjian dalam komitmen, apapun komitmennya. Ketika kita dibutuhkan dari hidup kita ini komitmen dalam perjanjian itu supaya perjanjian itu digenapi. Maka hal yang mengikat kita sepenuhnya harus kita putuskan untuk sungguh-sungguh komitmen kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Karena kita percaya dengan komitmen ini perjanjian dalam kehidupan kita akan digenapi. Bahkan kalau kita lihat Lukas pada ayat selanjutnya, bukan berarti kita kehilangan mereka. Bahkan Tuhan katakan akan sungguh-sungguh bekerja dalam kehidupan kita. Melimpahkan kembali. Itu artinya saudara, Tuhan menginginkan satu hubungan yang intim, yang didasarkan oleh perjanjian dengan komitmen yang eksklusif. Nah ini adalah bagian yang ketiga. Hubungan intim yang didasarkan pada perjanjian dengan komitmen yang eksklusif, artinya bebas dari gangguan. Keluaran pasal yang ke-19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25, saya akan bacakan ayat yang ke-24, dikatakan begini. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Kalau saudara baca ke atas, bagaimana prosesnya. Ketika Musa naik ke atas gunung, sendirian dia berbicara. Lalu dikatakan umat Tuhan mendekat, tapi pada batas tertentu. Dan kemudian pada akhirnya Musa katakan cukup sampai di situ. Dan Tuhan mengingatkan kembali kepada Musa, ingatkan kepada mereka. Jangan mendekat,
Musa katakan, tidak Tuhan, karena Tuhan katakan harus ada batas-batasnya. Dan mereka telah melakukan itu semua pada batas-batasnya. Lalu Tuhan bicara, Musa bicara, Tuhan bicara. Dan seterusnya, proses komunikasi terjadi. Sampai kemudian Tuhan berkata, turunlah. Dan kemudian kamu naik lagi ke atas. Bawa itu yang namanya Harun. Dan imam-imam serta umat Tuhan tidak boleh ada yang mendekat. Nah saudara, kalau kita perhatikan di sini beberapa hal. Imam-imam, sesungguhnya belum ada imam yang ditabiskan pada saat itu. Tetapi Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa Harun. Nah inilah yang saya maksud tentang hubungan intim yang eksklusif itu. Saya akan berikan gambarannya saudara, bahwa di tempat inilah kelahiran gereja. Yang kita kenal dengan eklesia atau dalam perjanjian lama disebut sebagai kahal Yehova. Umat yang dipanggil oleh Tuhan keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dari kematian kepada kehidupan untuk menjadi saksi Kristus dimulai di tempat ini. Gereja adalah satu lembaga yang eksklusif dibuat oleh Allah. Yang terdiri dari orang-orang yang khas. Dengan karakter kehidupan yang kudus, yang terpisah dari dunia. Itu artinya eksklusif. Tetapi saudara, bahwa eksklusivitas mereka adalah bersifat inklusif. Untuk apa? Untuk menarik orang datang kepada Tuhan. Mereka harus yang ada di dalam gereja eksklusif, terpisah, khusus, khas. Tetapi mereka bersifat inklusif. Menarik orang, membawa orang datang kepada Tuhan. Karena itu saudara, kalau kita melihat bahwa keteraturan tatanan di dalam gereja ada hierarki yang tidak bisa dieliminir, tidak bisa dihapuskan, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa disisihkan. Itu sebabnya bahkan di dalam perjanjian baru dalam gereja ada struktur kepemimpinan yang dikenal dengan kata penatua atau diaken. Dengan citra yang khusus ditunjuk untuk melayani Allah dan umatnya. Nah Rasul Paulus saudara berkata kepada Timotius bahwa orang yang memiliki gairah untuk melayani pada bidang ini adalah mereka yang menginginkan pekerjaan yang indah, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang berharga, pekerjaan yang bersifat intrinsik. Apa itu? Yaitu ada kemurnian, ada kemuliaan di dalamnya. Karena hubungan yang dikhususkan oleh Allah. Musa dan Harun Tuhan panggil dan pilih. Dipersiapkan untuk melayani Allah dan umatnya kemudian. Kita tahu bagaimana mereka kemudian menjadi pemimpin sekaligus imam di situ. Nah saudara, mari kita lihat dalam kehidupan kita hari-hari. Di tengah-tengah situasi yang berat, sulit dan seterusnya. Apa yang kita alami hari ini, bahkan ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Mari dalam konstruksi iman yang sedang dibangun oleh Tuhan. Masuk ke padang gurun Sinai belum selesai. Karena perjanjian baru dimulai. Perjanjian yang Tuhan butuhkan adalah perjanjian penuh komitmen. Perjanjian yang eksklusif, artinya mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Kuduskan kehidupan kita. Terus supaya kita menjadi orang-orang yang oleh Tuhan dipakai. Miliki kegairahan untuk melayani. Karena ada kemuliaan di situ. Kita dibawa masuk dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang dekat dengan Tuhan. Bertatap muka dengan muka. Nah saudara, kalau kita melihat bahwa sekali lagi lembaga gereja adalah lembaga yang berkarakter khusus, eksklusif, tapi bersifat inklusif. Bukan berarti bahwa hanya sebagian orang yang diberi kesempatan untuk melayani. Tetapi setiap orang yang ada di dalam penebusan Kristus berpotensi dan harus mempunyai gairah untuk melayani. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Sebagai ayat yang terakhir. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Saudara, mari miliki gairah itu untuk melayani Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi. Saudara telah mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami
hari-hari yang sungguh-sungguh kita telah lewati dengan iman di dalam waktu-waktu ke depan yang Tuhan izinkan. Berikan hidupmu untuk melayani Tuhan supaya saudara bisa masuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sama seperti Musa dan Harun dipersiapkan dalam situasi yang sulit. Persoalan mereka belum selesai karena mereka akan melewati hari-hari yang sulit dalam masa-masa mereka ke depan sampai ke padang gurun Sinai. Hari-hari kita pun demikian. Karena itu mari kita putuskan dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan lebih lagi. Sungguh-sungguh supaya kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya akan berdoa bagi saudara, bagi kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini bahwa Engkau telah mengajar kepada kami. Dari waktu ke waktu dalam masa-masa ini. 6 bulan ini kami belajar dari perjalanan hidup orang Israel. Untuk dibawa oleh Tuhan ke tanah yang dijanjikannya. Di mana mereka hidup mengalami Tuhan. Hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi mari apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami ini. Supaya kami boleh hidupi. Bukan sekedar ada di otak kami. Di hati kami. Tetapi kami putuskan sepenuhnya di dalam roh kami. Untuk belajar dari orang Israel ini. Bahwa mereka mengambil keputusan untuk dibawa oleh Tuhan. Masuk ke dalam hadiratnya yang kudus. Dan memberi seluruh kehidupan mereka. Dalam hubungan intim yang didasari oleh perjanjian dengan komitmen. Yaitu keputusan untuk melayani, keputusan untuk melakukan apa yang dijanjikan Tuhan. Yang menjadi syarat-syarat supaya janji digenapi dalam kehidupan kami. Dan kami dibawa oleh Tuhan untuk memasuki hubungan yang penuh dengan keintiman dalam eksklusivitas yang sungguh-sungguh Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Yaitu kami mengalami kehidupan yang dikuduskan, mengalami kehidupan yang ditolong oleh Tuhan. Supaya kami boleh melayani banyak orang di hari-hari ke depan, di waktu-waktu yang sulit. Karena itu Bapa, kami berdoa, hamba-Mu berdoa buat setiap orang yang pada hari ini mendengarkan kebenaran ini. Mengambil keputusan untuk membangun hubungan yang intim dengan perjanjian kepada Tuhan dan berkata kami siap untuk melakukannya dengan penuh komitmen dan sungguh-sungguh sikap yang eksklusif ada pada kehidupan kami. Itu menyediakan diri untuk dikuduskan, untuk dikhususkan oleh Tuhan, untuk melayani, untuk hidup kami berlaku bagi orang-orang sebanyak yang Tuhan inginkan untuk Tuhan selamatkan. Kayak berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah, Engkau yang sungguh-sungguh berikan kepada setiap kami bahkan kuasa yang akan membuat kami, Bapa, sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami, umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati apa yang dilakukan anak-anak-Mu dalam hari-hari ini. Usaha, pekerjaan, apapun yang dilakukan. Engkau yang berkati. Dan biarlah kami boleh bersungguh-sungguh lebih lagi dalam usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Bahkan juga kuliah dan sekolah anak-anak-Mu yang dilakukan dengan cara jarak jauh. Dengan cara Tuhan ada di Zoom, ada di pertemuan-pertemuan virtual. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati semua. Tidak ada satupun dari kami Tuhan yang kehilangan kesempatan untuk belajar dari situasi ini Bapak. Terima kasih, kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu sekali lagi dalam anugerah Tuhan hari ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan saat ini kami mau terima berkat-Mu, yaitu rahmat, berkat, anugerah dari Bapa Surgawi. Dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Dan kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai seluruh kehidupan anak-anak-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.